Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yuli ya, selaku guru sejarah peminatan, kita akan membahas materi baru yaitu materi merkantilisme. Betul. Kalau pertemuan kemarin kita bahas Renaissance dan beberapa peninggalan-peninggalan atau benda-benda peninggalan Renaissance, sekarang kita ke konsep merkantilisme. Ini adalah peta jalur pelayaran bangsa Eropa abad ke-15, jadi 1400-an gitu ya. Ini ya, kita bisa dilihat di situ bahwasanya jalur pelayaran Eropa, kemudian bisa ke Asia sampai ke Afrika gitu ya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah awal mula bangsa Eropa bisa datang ke negeri-negeri yang mempunyai penghasil sumber daya alam yang tinggi gitu. Apa hubungan peta ini dengan merkantilisme? Ya, kita lihat dulu ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya dari pengertian merkantilisme sendiri sangat berhubungan dengan peta yang sebelumnya gitu. Pengertian merkantilisme sendiri, merkantil ya, itu sesuatu yang terkait dengan dagang atau perdagangan. Merkan yaitu pedagang. Merkantilisme atau merkantilism adalah sistem ekonomi yang berlaku di Eropa pada periode abad 1500 sampai tahun 1700-an. Nah, sistem ini mementingkan keseimbangan antara impor dan ekspor. Merkantilis sendiri adalah penganutnya, gitu ya. Jadi penganut merkantilisme adalah merkantilis. Jadi namanya merkantilis, berarti orangnya atau penganutnya, gitu ya. Jadi, hubungannya dengan peta yang tadi adalah peta perhubungan perdagangan antar negara, gitu ya. Coba kita balik ke yang tadi. Nah, misalkan di sini dari Eropa, tuh bisa dilihat di atas ya, dari Eropa, Roma, kemudian dia berdagang ke daerah Konstantinopel. Ini adalah kota perdagangan terbesar di Eropa Timur. Kemudian ke daerah Arab ya, ke Baghdad. Ini lewat perdagangan darat. Kalau yang kuning namanya perdagangan darat, sedangkan kalau biru itu perdagangan laut gitu ya. Bisa sampai ke laut itu sampai ke daerah-daerah Asia gitu, sampai ke Indonesia. Jadi Eropa bisa datang ke Asia itu adalah melalui jalur laut gitu ya, untuk berdagang atau mencari bahan mentah atau bahan dagangan gitu ya. Jadi sangat berkaitan erat dengan konsep merkantilisme gitu tadi ya. Selanjutnya, paham ini timbul pada masa ketika perdagangan antar negara semakin berkembang pesat gitu ya. Jadi pada saat itu 1500, abad ke-15, abad ke-16, abad ke-17, abad ke-18 itu sedang berkembang paham yang dinamakan merkantilisme ya, paham perdagangan gitu ya. Pada masa merkantilisme ini berkembang paham bahwa jika sebuah negara mau maju atau hendak maju, maka negara tersebut itu harus melakukan perdagangan dengan negara lain gitu ya. Surplus perdagangan atau perdagangan akan menaik itu berhasil itu dilihat dari emas dan perak yang diterima gitu ya. Nah, emas dan perak yang diterima itu adalah sumber kekayaan negara. Jadi logam ya, logam mulia berupa emas dan perak itu ya, itu adalah simbol bahwa sebuah negara itu kaya atau tidak. Nah, cara untuk mendapatkannya itu adalah melalui usaha perdagangan. Perdagangannya itu bukan dalam negeri, tapi sifatnya adalah perdagangan antar negara atau dengan negara lain. Seperti itu. Lanjut ke slide keempat. Nah, latar belakang dari merkantilisme sendiri, itu yang pertama adalah munculnya negara-negara merdeka di Eropa. Gitu ya, negara-negara yang stabil, negara-negara yang tidak dijajah oleh
negara manapun seperti Eropa, Inggris ya, Prancis, Prusia, dan Belanda. Bukan berarti setiap negara itu tidak ada konflik. Misal, seperti Inggris dan Prancis itu suka berkonflik, suka berperang gitu antar negara gitu. Tapi keadaannya bukan sedang dijajah seperti itu ya. Jadi latar belakang adanya negara-negara ini merkantilisme itu adalah dimunculkan oleh negara-negara merdeka. Yang kedua adalah negara tersebut ya ingin mempertahankan kedaulatan, jadi mempertahankan kestabilan ekonomi ya, kemudian kebebasan dari politiknya dan ingin mensejahterakan rakyatnya. Nah, diperlukan kondisi perekonomian yang kuat agar tetap mampu bertahan. Jadi gimana caranya kondisi ekonomi agar kuat ya? Dia harus berdagang. Dia harus punya hubungan dengan negara lain, seperti itu. Ditetapkan logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara gitu. Jadi negara itu akan dikatakan berhasil atau tidak jika mereka itu sudah mempunyai logam mulia berupa emas, perak, dan lain-lain gitu ya. Itu yang dalam jumlah banyak gitu ya. Kemudian dibuka jaringan perdagangan gitu, diadakan pelayaran serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Jadi ya, eksplorasi ke wilayah-wilayah baru itu nantinya ya orang-orang Eropa ini atau negara-negara Eropa ini menemukan daerah baru seperti daerah penghasil sumber daya alam yang besar seperti di daerah Asia. Nah, iya benar, Indonesia termasuk. Jadi, kenapa negara-negara barat bisa sampai ke Indonesia? Yang salah satu faktornya adalah didorong oleh semangat merkantilisme gitu ya, semangat untuk mencari kekayaan negara berupa logam mulia yang jumlahnya sangat banyak, seperti itu ya. Lanjut, prinsip dasar merkantilisme gitu. Yang pertama, paham merkantilisme ini didasarkan pada pentingnya perdagangan gitu, jadi fokus pada perdagangan. Dagang. Negara akan kaya dan kuat hanya melalui perdagangan. Ini nyambung sekali dengan masa yang sekarang. Kenapa kita harus belajar masa lalu seperti ini? Karena ternyata sekarang masih menggunakan sistem seperti ini, gitu ya. Kita lihat saja ya, banyak pedagang-pedagang itu ya, online shop itu ya. Biasanya kalau kita lihat itu mereka dagangannya kalau laris itu akan dia beli apa aja bisa seperti itu ya, dia kemana aja bisa gitu ya, karena dia startnya itu dengan bisnis gitu ya, dagang apa aja yang penting halal gitu. Jika sudah sukses itu melebihi penghasilan anak-anak kantoran gitu ya, bisa seperti itu. Jadi memang ini adalah ideologi atau paham yang sudah ada pada masa lampau. Contohnya ya di sini ya, di masa-masa 1500-an. Dan masih dipakai sampai tahun 2000-an sekarang gitu ya. Yang kemudian, merkantilis akan berupaya menghasilkan sebanyak mungkin barang dengan harga murah. Namun, mereka akan membatasi pembelian hanya pada barang bernilai penting dan strategis untuk mengembangkan perdagangan. Jadi, biar dia nggak rugi, ya, dia membeli barang-barang yang murah. Nah, nantinya dia jual dengan harga yang mahal. Caranya adalah datang langsung ke sumbernya. Contoh, ya. Eropa, ya kenapa bisa langsung datang ke Indonesia? Karena harga rempah-rempah yang ada di Indonesia itu jauh lebih murah dibandingkan harga rempah-rempah yang dijual di pasaran Eropa. Gitu. Nantinya setelah dia bawa, dia jual dengan harga yang tinggi juga. Gitu ya. Jadi ada konsep untung rugi di sini gitu. Kemudian karena terlalu sering datang ke Indonesia dan terlalu sering dia mendapatkan keuntungan, ya, kemudian berpikirlah mereka, kenapa mereka tidak menguasai daerah sini saja? Itulah ya, mengawali adanya
eksploitasi sumber daya alam secara paksa, yaitu sistem kolonialisme. Nyambung ya dengan kolonialisme itu. Lanjutnya, karakteristik kebijakan ekonomi merkantilisme. Ciri-ciri kebijakan ekonomi maksudnya gitu ya. Yang pertama adalah menekan konsumsi dalam negeri serendah mungkin demi menambah cadangan keuangan negara. Jadi, ya dalam negara tersebut, misal Inggris sedang melaksanakan konsep merkantilisme gitu ya. Usaha merkantilisme sehingga pengeluaran dalam negeri itu harus ditekan gitu ya. Jangan sampai pengeluaran melebihi pemasukan gitu ya. Akhirnya perlu berbagai cara untuk menekan pengeluaran serendah mungkin. Gunanya untuk apa? Menambah cadangan keuangan negara gitu. Yang kedua, negara menerapkan kebijakan upah buruh semurah-murahnya dan tanpa kenaikan. Tuh ya. Jadi agar negara atau perusahaan tersebut bisa bisa memperoleh keuntungan, itu yang pertama itu pengeluarannya dikurangin gitu ya. Yang kedua, kebijakan upah buruh atau untuk gaji buruh itu diberi murah gitu ya. Gajinya itu sangat rendah gitu. Seharusnya misalkan dalam satu hari dia bisa menghasilkan uang 50.000, nah dipotonglah jadi cuma 20.000 seperti itu ya. Jadi agar uang perusahaan atau uang negara tersebut itu tetap bisa di save gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan kebijakan monopoli ekonomi dikuasai oleh negara gitu ya. Jadi di sini tidak ada pihak swasta berarti ya. Jadi semuanya itu perusahaan-perusahaan di negara tersebut itu harus dimiliki oleh pihak pemerintah. Kekayaan negara hanya dinilai dengan seberapa banyak cadangan emas dan perak yang bisa dikumpulkan. Jadi tadi ya, negara tersebut bisa dikatakan kaya atau tidak dilihat dari logam mulia yang mereka dapatkan atau logam mulia yang dihitung jumlahnya seberapa banyak. Seperti itu ya. Ini karakteristik ciri-ciri dari kebijakan ekonomi merkantilisme di suatu negara. Selanjutnya, negara mendorong berarti ciri yang kelima ya. Negara mendorong pengumpulan emas dan perak serta mendapatkan barang murah yang tidak bisa disediakan dalam negeri gitu. Selanjutnya, lahir kebijakan kolonial atau penjajahan demi mengumpulkan emas dan perak. Ini yang melatar belakangi penjajahan Indonesia selama beratus-ratus tahun. Selanjutnya, untuk mendukung kebijakan ekonomi luar negeri, pemerintah mendorong organisasi perdagangan seperti, nah ini yang pernah terjadi di Indonesia ya. Ada VOC ya Belanda, ada EIC ya di Inggris, orang Inggris ya. Nah, ini dua perusahaan yang besar, serta ada di Prancis, Louisiana di sepanjang sungai Mississippi. Jadi ada dua perusahaan besar ya yang mendominasi wilayah jajahan. Seperti kalau VOC kamu tahu sendiri ya, VOC di Belanda itu lumayan lama ya. Ada berapa abad ya? Dari 1602 sampai 1799. Hampir 2 abad VOC menguasai Indonesia dan mengeruk sumber daya alam Indonesia. Gitu. Ini hanya didasari oleh semangat merkantilisme dari Belanda sendiri. Gitu ya. Jadi kamu tahu ya kenapa Belanda sampai lama, sampai betah sekali di Indonesia. Itu karena dia ya punya semangat merkantilisme untuk memupuk kekayaan suatu negara berupa logam emas sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Selanjutnya, kita bahas tentang tokoh-tokoh merkantilisme. Ada yang pertama John Bodin, ya, Thomas More, Jean Baptiste, ya, Sir William, dan David Hume. Oke, John Bodin. Dia tuh punya buku namanya Réponse aux paradoxes de Malestroit, ya. Naiknya harga-harga barang secara umum disebabkan oleh beberapa faktor gitu ya. Yang pertama itu bertambah logam mulia seperti perak dan emas ya. Pola hidup mewah di kalangan bangsawan dan raja-raja
Ngerti nggak? Menurunnya nilai mata uang logam karena isi karat yang tergandung di dalamnya dikurangi atau dipermainkan. Gitu. Ini tokoh yang pertama. Yang kedua, Thomas Mun.